Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang luar biasa. Inilah tindakan yang direstui oleh semesta untuk kamu ya. Seperti apakah energi yang terbaca? Kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita cek energi di sini. Apakah yang terbaca untuk energi kamu? Dan ini energi banyak orang ya, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ada Nine of Cup. Wow, satu perasaan yang begitu bahagia. Perasaan yang begitu ya percaya diri juga. Bahwasanya kamu akan menemukan cinta sejati gitu ya. Bagi kamu yang single nih ya, bagi kamu yang single akan menemukan cinta sejati. Bagi kamu yang sudah menikah, ya kamu akan meningkatkan rasa cinta kamu kepada pasangan ya. Semoga itu kamu lakukan. Tindakan itu sangat direstui oleh semesta ya. Maka kamu akan bahagia sekali. Makin bahagia. Dan kebahagiaan kamu itu mungkin nantinya tidak bisa kamu ungkapkan dengan kata-kata. Apalagi digambarkan gitu ya, nggak bisa. Hanya bisa dirasakan oleh orang yang memiliki kebahagiaan waktu itu. Oke, ini dia. Ada the moon. Nah, ini juga terbaca. Jika ini adalah uh, kebahagiaannya kamu dari segi kamu sudah lepas dari seseorang, mungkin bagi kamu lepas dari seseorang ini adalah hal yang bahagia bagi aku. Karena sulit sekali lepas dari dia, sulit move on dari dia. Kenapa? Begitu ketergantungan antara kamu dengan dia. Entah kamu yang ketergantung sama dia atau dia ketergantungan sama kamu. Nah, itu yang buat kamu sulit melepaskan dia, ya. Namun pada akhirnya kamu bisa melepaskan dia. Kamu bisa move on. Tetapi demun di sini seseorang yang sudah meninggalkan kamu atau melepaskan kamu atau kamu lepaskan, dia begitu sangat merindukan kamu. Rindu yang begitu dalam yang dia rasakan saat ini. Karena mungkin dia baru paham, baru sadar, kamulah yang terbaik. Kamulah yang mungkin seseorang bisa memahami aku. Ya, itu. Atau bisa dikatakan di sini, seseorang yang mungkin kamu manifestkan, seseorang yang kamu rindukan, dia juga merindukan kamu. Luar biasa, seperti ada perasaan yang terbalaskan di sini. Ya, Seven of this. Nah, di sini ada ketekunan, ada usaha yang dilakukan. Ya, sebuah tindakan ya, salah satu tindakan ya. Untuk ya, namanya kita punya tujuan. Tujuan untuk memiliki seseorang, otomatis kita berusaha dong, mungkin memperlihatkan diri kita itu layak, diri kita itu pantas ya. Intinya selalulah, pasti orang melihat itu adalah hal yang baik-baik saja. Kalau udah melihat hal yang buruk tentang kita, pasti mereka itu kayak menjauh atau ilfeel. Nah, tapi di sini seseorang ini dia akan bisa memahami kamu, dia akan bisa mengerti tentang kamu, dia akan bisa menerima kamu apa adanya, menerima kekurangannya kamu ya. Dan itulah yang membuat akhirnya kesabaran kamu ataupun dia ya akan menghasilkan sebuah kebahagiaan. Nah, mungkin dari hal yang merindukan inilah nantinya tercipta sebuah hubungan. Oke, ada Ace of Wands. Inilah kesempatan. Kesempatan kamu ataupun dia untuk bertindak. Bertindak secepatnya mungkin ya. Antara kamu dengan dia itu hanya berteman awalnya. Lalu ada rasa yang tidak bisa dihilangkan. Di situ mulai bertindak, mencari tahu, stalking ya. Untuk dekat-dekat dulu, jadi teman dulu gitu ya. Ternyata dari pertemanan itu muncullah rasa cinta, rasa nyaman. Yang membuat dia akhirnya, ya ini kesempatan sih buat kita untuk menjalin satu hubungan. Jika benar-benar kita bisa bahagia, kita bisa nyaman, ya kenapa tidak begitu. Ya di sini ada Ten of this, the Wheel. Ini suatu kebahagiaan cukup luar biasa. Selain kamu bahagia bertemu dengan pasangan, kamu juga diwariskan oleh harta-harta yang berlimpah gitu loh. Kamu akan benar-benar menjadi orang yang mapan sukses di sini. Oke?
The Hermit dan The Hangman. Jadi di Hermit ini kamu akan selalu menemukan petunjuk. Nah, dengan kamu menemukan petunjuk inilah akhirnya kamu mulai bertindak. Oh, aku harus begini, oh aku harus begitu. Ya, sehingga akhirnya apa yang kamu lakukan itu direstui oleh semesta. Semesta menuntun kamu sampai kamu menuju kesuksesan, sampai kamu bisa merubah keadaan kamu. Ya, ini dia. Merubah keadaan kamu jauh lebih baik ke depannya. Dalam keadaan apapun kamu bisa merubahnya ya. Ya, karena kamu itu hebat. Kamu itu orang yang benar-benar maksimal dalam mewujudkan mimpi gitu ya. Dalam mewujudkan mimpi itu kamu maksimal. Ya. Oke, kita akan coba lihat lagi di sini. Apakah yang akan terbaca untuk selanjutnya? Ya. Coba deh bangun jam 2 pagi. Jam 2 atau jam 4 pagi gitu ya, sampai jam 4 pagi. Terus ngobrol sama diri sendiri. Buat list cita-cita, seru deh. Nah, jadi ada lagi yang terpenting nih. Bagi kamu yang umat Islam ya, kalau udah bangun jam 2 sampai jam 4 pagi, itu pertanda Tuhan menyentuh kamu, mengingatkan untuk kamu ya, bangun lalu beribadah. Ya, mungkin sholat tahajud kali ya. Sholat tahajud, sholat sunat tobat ya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Itu salah satu bentuk kamu dalam mewujudkan cita-cita. Ya, karena cita-cita itu tidak hanya dengan usaha, tapi dengan doa yang harus kita wujudkan. Oke? Jadi di sini aku merasakan kalau kamu benar-benar akan bisa mewujudkan segala impian kamu. Gagal itu disimpan buat dipelajari, bukan dibawa selamanya. Jadi kita itu pasti ya pernah gagal, pernah sedih, pernah kecewa, ya. Intinya kita juga banyak belajar dari kegagalan ya. Kalau kita nggak gagal, kita nggak tahu ya. Kalau itu benar, itu salah gitu ya. Jadi sekarang kamu benar-benar membuat diri kamu itu harus maksimal dalam berusaha, bertindak, dan lain sebagainya. Coba belajar menertawakan hidup, soalnya banyak banget yang lucu di hidup ini. Intinya bawa enjoy. Jadi kalau kita punya hidup ya, namanya kita punya hidup ya, ya bawa happy aja, bawa enjoy aja. Ataupun ada pun masalah, ya kamu anggap itu adalah sebuah hiburan atau sebuah kayak hal-hal yang bisa ditertawakan begitu ya. Oke? Jadi enjoy aja. Walaupun ada orang yang menyakiti kamu, ada orang yang iri sama kamu ataupun suka bully-bully kamu gitu ya, biarkan aja, abaikan aja. Itu pertanda orang itu iri sama kamu. Ya. Enjoy aja. Banyak mimpi boleh, tapi jangan kebanyakan. Takutnya kamu malah lupa sama dunia nyata. Jadi, kita tuh boleh bermimpi, harus malah bermimpi ya. Tapi jangan berlebihan. Ya, semampu kita untuk mewujudkan. Karena mimpi itu harus kita wujudkan. Tidak hanya bermimpi lalu kita menunggu gitu, enggak. Menunggu mimpi itu datang, enggak. Ya, intinya berusaha. Lakukanlah sebuah tindakan-tindakan yang membuat semesta akan berpihak kepada kamu, merestui gitu ya. Pastinya tentang hal-hal yang baik-baik saja. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita belum sempat mulai, tapi isi kepala kita udah rame bilang, kalau gagal gimana ya? Nah, jadi hilangkanlah pikiran ini. Takut gagal, ya, pesimis, hilangkan. Kamu belum berusaha, tapi udah takut aja gagal. Kalau gagal nanti gimana ya? Aku pengen buka usaha, tapi nanti aku takut rugi. Ya gimana mau buka usaha, kita belum tahu menjalankannya bagaimana gitu ya. Kerugian itu adalah konsekuensi kita gitu loh. Ya, jadi mulai sekarang, kuatkan tekad kamu apapun nanti yang terjadi ke depan. Ya, serahkan sama Tuhan. Karena ya Tuhan lah yang mengendalikan hidup kita sebenarnya. Dan kita yang harus bisa mengontrolnya. Kayak gitu ya. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu orakel. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Dream. Nah, ini dia. Mimpi yang kita bicarakan tadi. Kamu itu punya mimpi dan yakinlah itu akan bisa terwujud. Karena kamu ya mungkin bisa saja aku itu pengen bermimpi punya mobil, punya rumah, ya punya real estate gitu ya. Itu bisa terwujud dengan apa? Bekerja keras, berusaha, dan berdoa tentunya ya. Di sini ada silent. Ada juga terkadang
kamu pengen sendiri, pengen istirahat, ya ada. Karena kamu mungkin capek ya menjalankan kehidupan yang penuh drama ini ya gitu ya. Hidup yang penuh dengan lika-liku ini. Jadi ada waktunya kamu seperti menghilangkan hal-hal ini. Mungkin bagi kamu yang aku selama ini ketemu dengan orang-orang toksik, dikelilingi orang toksik, dan aku pengen lepas dari orang toksik. Ya udah, kamu pergi dari mereka, menjauhlah dari mereka, ya. Karena dengan menjauh itu akan lebih meningkatkan mood booster kamu. Karena bisa terlepas dari orang toksik. Oke? Lanjut. Di sini ada purpose. Kamu akhirnya memiliki sebuah tujuan dalam hidup kamu. Tujuannya itu ingin bahagia, ingin sukses, ya, ingin memperbaiki hubungan dengan seseorang. Jadi coba pikirkan kembali kepada kamu, apa tujuan hidup kamu saat ini? Apa yang menjadi tujuan hidup kamu? Ya, lakukanlah. Lakukanlah sebuah tindakan untuk hal itu. Ya, karena dengan begitu kamu akan mewujudkan mimpi kamu, tujuan kamu. Ini ada balance, keseimbangan, kestabilan. Kamu akan mendapatkan kestabilan dalam hidup kamu. Jadi kamu jangan khawatir kalau selama ini hidup kamu itu berantakan. Namun pada akhirnya kamu punya mimpi dan bisa kamu wujudkan, ya. Dan juga kamu punya keyakinan, ya, bahwasanya semua itu akan terjadi. Nah, ini aku juga melihat ya, ada seseorang nantinya yang akan berkata jujur kepada kamu. Jujur, ya, mungkin bahwasanya kamu adalah yang terbaik. Kamu adalah orang yang aku inginkan selama ini. Kamu adalah orang yang tipe aku gitu loh. Ya, dan kamu itu membuat aku nyaman. Kamu itu membuat aku merasa dihargai. Nah, inilah yang kamu cari selama ini. Oke? Jadi kamu harus bersiap juga untuk orang-orang yang akan berkata jujur kepada kamu. Walaupun terkadang itu menyakitkan, tapi setidaknya ya, itu kamu jadikan sebuah pondasi kamu gitu loh. Cambuk bagi kamu. Oke, buat Leo mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.